Halo semua, kembali lagi bersama saya. Nama saya Marcella Putriatisida, kelas 2020D, program studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Pertanian. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan antar manusia, konsep diri dan teori Johari Window. Yang pertama, pengertian hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia adalah kemampuan mengenali sifat, tingkah laku pribadi seseorang. Ruang lingkup hubungan antar manusia dalam arti luas, yaitu interaksi antara seseorang dengan orang lain secara tatap muka dalam segala situasi dan dalam semua bidang kehidupan, sehingga menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan hati pada kedua belah pihak. Suksesnya seseorang dalam melaksanakan human relation karena ia berkomunikasi secara etis, ramah, sopan, menghargai dan menghormati orang lain. Human relation ini dilakukan di mana saja, bisa saja, misalkan di rumah, di pasar, kampus, toko, dalam bis, kereta api, dan sebagainya. Yang berikut tujuan hubungan antar manusia. Tujuan hubungan antar manusia adalah agar tercapainya kehidupan yang harmonis, yaitu masing-masing orang saling bekerja sama dengan menyesuaikan diri terhadap satu dengan yang lain, dari memanfaatkan pengetahuan tentang faktor sosial dan psikologis. Dalam penyesuaian diri ini terjadi dengan serasi dan selaras dengan ketegangan dan pertentangan sedikit mungkin. Hubungan antar manusia yang baik akan mengatasi hambatan-hambatan komunikasi, mencegah salah pengertian, dan mengembangkan segi konstruktif sifat tabiat manusia yang dipengaruhi lingkungan. Yang berikut faktor-faktor yang mendasari hubungan antar manusia, yaitu yang pertama, faktor imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi, dan juga faktor simpati. Yang kedua, konsep diri. Konsep diri ini merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan komunikasi antar pribadi. Kunci keberhasilan hidup adalah konsep diri positif. Konsep diri memainkan peran yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan hidup seseorang, karena konsep diri dapat dianalogikan sebagai suatu operating system yang menjalankan suatu komputer. Konsep diri dapat mempengaruhi kemampuan berpikir seseorang. Konsep diri yang jelek dapat memengaruhi rasa tidak percaya diri, tidak berani mencoba hal-hal baru, tidak berani mencoba hal yang menantang, takut gagal, takut sukses, merasa diri bodoh, rendah diri, merasa diri tidak berharga, merasa tidak layak untuk sukses, pesimis, dan masih banyak perilaku interior lainnya. Yang berikut, hal-hal yang perlu dipahami tentang konsep diri adalah: yang pertama, dipelajari melalui pengalaman dan interaksi individu dengan orang lain. Yang kedua, berkembang secara bertahap. Yang ketiga, ditandai dengan kemampuan intelektual dan penguasaan lingkungan positif. Yang keempat, negatif ditandai dengan hubungan individu dan sosial yang maladaptif. Dan yang terakhir, merupakan aspek kritikal yang mendasar dan membentuk perilaku individu. Yang ketiga, teori Johari Window. Teori Johari Window atau jendela Johari merupakan sebuah teori yang digunakan untuk membantu orang dalam memahami hubungan antar dirinya sendiri dan orang lain. Teori ini digagas oleh dua orang psikolog Amerika, yaitu Joseph Plouffe dan Harrington Ingham pada tahun 1955. Teori Johari Window disebut juga teori kesadaran diri mengenai perilaku maupun pikiran yang ada di dalam diri sendiri maupun di dalam diri orang lain. Teori jendela Johari berkaitan dengan emotional intelligence teori yang berhubungan dengan kesadaran dan perasaan manusia. Komunikasi yang baik membutuhkan penerapan teori jendela Johari yang berfungsi untuk memahami perasaan, kesadaran, dan tingkah laku lawan bicara agar terjalin komunikasi yang efektif. Yang berikut konsep teori Johari Window. Yang pertama, open self atau wilayah terbuka. Yang kedua, blind self atau wilayah buta. Yang ketiga,
hidden self atau wilayah tersembunyi atau rahasia. Dan yang keempat itu unknown self atau wilayah yang tak dikenal. Oke, baik, itu saja materi yang saya jelaskan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, baik, terima kasih.